Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 4 ingin memaparkan materi etika, akhlak, dan moral. Di dalam kelompok 4 terdiri dari saya, M. Rafif Ramadana Arosi, NIM 210541100145, Sania Febrianti, NIM 210541100161, Zila Ayu Tifani, NIM 210541100154, Putri Anantasa, NIM 210541100156. Baik, kepada teman saya dipersilahkan untuk memaparkan materi pertama. Dalam pengembangan budaya, kebudayaan berarti dalam arti umum sebagai arti pikiran yang berkembang sebagai kebudayaan. Jiwa yang berkebudayaan misalnya adalah jiwa yang telah berkembang. Kebudayaan Islam merupakan ajaran Islam atau kebudayaan yang bersifat Islami. Nilai-nilai ajaran Islam yang bersifat universal. Selain mengandung nilai ajaran Islam juga dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya lokal. Hubungan Islam dengan budaya antara lain terlihat pada perintah ajaran Islam agar memanfaatkan potensi fisik, panca indera, akal, hati, nurani dalam memanfaatkan karunia Allah, melakukan perjalanan di muka, melakukan eksplorasi pengetahuan, pengalaman, dan sebagainya, sehingga terwujud kebahagiaan dunia dan akhirat. Islam sebagai agama yang sempurna telah meninggalkan ajaran yang agung, menaungi dunia yang memberikan arah kepada kebudayaan dalam beberapa abad yang lalu. Agama dan kebudayaan yang telah dibawa Rasulullah Muhammad SAW kepada umat manusia adalah satu kesatuan sehingga tidak dapat lagi terpisahkan. Kebudayaan mendapat perhatian yang serius dalam Islam karena mempunyai peranan yang penting untuk membumikan ajaran utama sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hidup manusia. Keduanya sangat berpengaruh pada kehidupan manusia karena mengandung nilai-nilai dan simbol. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol agar manusia dapat hidup di dalamnya. Dari satu sisi, ajaran Islam memotivasi yang menjiwai sebuah kebudayaan, sedangkan pada sisi lain, produk budaya menjaga pelaksanaan ajaran Islam. Agama tanpa kebudayaan dapat berkembang sebagai agama pribadi. Namun, tanpa kebudayaan, agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapatkan tempat. Pada dasarnya, Islam memiliki keterbukaan terhadap seni dan budaya manusia. Akan tetapi, Islam memberi batasan-batasan sesuai dengan ajaran Islam tersebut. Keduanya sangat berpengaruh. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak Islam dalam etos kerja Muslim. Secara etimologi, etos kerja Islam dalam bahasa Inggris disebut sebagai Islamic Work Ethic. Etos berasal dari bahasa Yunani, etos yang berarti sifat dasar atau karakter yang merupakan kebiasaan dan watak seseorang. Secara bahasa, etos merupakan sikap yang menunjukkan dorongan dalam diri manusia. Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh, budaya, serta sistem nilai yang diyakininya. Etos kerja akan berpengaruh terhadap dinamika organisasi atau perusahaan. Kata etos dikenal pula kata akhlak atau nilai-nilai yang berkaitan dengan baik buruk moral seseorang, sehingga dalam etos tersebut terkandung gairah atau semangat yang amat kuat untuk mengerjakan sesuatu secara optimal, lebih baik dan bahkan berupaya untuk mencapai kualitas kerja yang sempurna. Kesempurnaan aktivitas dalam Al-Quran dikenal dengan istilah itqon. Aktivitas dilaksanakan dengan kesungguhan, akurat, dan sempurna. Sebagaimana dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 88, dalam ajaran agama Islam, etos kerja Muslim dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama jujur. Jujur merupakan pangkal kebaikan yang akan membawa pelakunya menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Perwujudan jujur dalam etos kerja diantaranya adalah tidak mengambil yang bukan miliknya, tidak berbuat curang dalam arti yang luas, disiplin, amanah, dan lain sebagainya. Selain surga yang diraih di dunia akan mendapatkan keberkahan. Yang kedua, amanah. Makna secara umum adalah menyampaikan atau melaksanakan tugas yang ditugaskan kepadanya. Sebuah pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja itu pada hakikatnya adalah amanah, baik secara duniawi maupun ukhrawi, yaitu yang akan dimintai pertanggungjawabannya.
Di antara amanah yang harus kita lakukan adalah merawat dan menjaga tugas-tugas. Pekerjaan yang dititipkan kepada kita inilah amanah yang harus kita jaga dan dirawat. Hal itu mencerminkan kualitas keimanan seseorang yang sangat ditentukan pada sifat ini, apakah dapat menjalaninya atau malah sebaliknya. Yang ketiga, ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." Quran Surat At-Taubah 105. Ini artinya selain bekerja adalah wajib, pekerjaan yang kita pun akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW, dan orang-orang yang beriman. Yang keempat, sabar. Sabar adalah kunci keberhasilan, tidak mengikuti hawa nafsu yang akan merusak pekerjaan, dan tidak tergesa-gesa, karena tergesa-gesa adalah perbuatan setan. Berdoa merupakan akhlak bekerja agar pekerjaannya mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak membaca bismillah agar pekerjaannya tidak sia-sia. Tidak putus asa walaupun sesulit apapun pasti akan mendapatkan solusi jika dikerjakan dengan sabar. Ketahuilah Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang kelima ada tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala perkara dan usaha yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sebelum pekerjaan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih dahulu kita harus menyesuaikan dan memperhatikan prosedur serta tata tertibnya atau petunjuk teknisnya agar segala kekurangan dalam pekerjaan kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah untungnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah berfirman, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan keperluannya." Quran Surat At-Talaq ayat 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Peran agama dalam membangun harmoni. Islam memandang penataan lingkungan menjadi tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Tanggung jawab manusia terletak pada penataan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengembangan tata lingkungan yang bermanfaat bagi manusia. Tata lingkungan yang memberikan manfaat besar bagi manusia terletak pada mekanisme kerja antara ekosistem dengan komunitas manusia. Jika mekanisme berjalan dengan baik, berarti manusia telah menempatkan diri pada posisi sebagai khalifah Allah di bumi. Lingkungan yang sehat memberikan peluang bagi kelangsungan hidup ekosistem secara menyeluruh dan juga sebaliknya. Tugas manusia sebagai makhluk Allah yang beriman adalah menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan ini dengan sebaik-baiknya. Istilah lingkungan yang lestari dalam lingkungan hidup menunjukkan pada suatu sifat lingkungan secara kodrati. Artinya, lingkungan itu tetap pada eksistensinya secara nyata. Jika lingkungan itu beragam, maka lingkungan itu tetap berinteraksi dengan fungsi lingkungan ini semata-mata. Jadi, jelas bahwa lingkungan di sini sebagai lingkungan tempat manusia tinggal dan berkumpul. Maka seharusnya manusia sebagai makhluk Allah yang dianggap mulia menjaga dan memeliharanya dengan sebaik mungkin. Manusia harus senantiasa memelihara, memanfaatkan lingkungan sebaik mungkin dan selalu menjaga lingkungan sebagai karunia Allah. Baik, saya di sini menjelaskan materi terakhir, yaitu memanfaatkan lingkungan sebagai karunia Allah. Manusia menempati posisi terpenting dalam lingkungan hidup ini untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutu. Islam memandang penataan lingkungan menjadi tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Tanggung jawab manusia terletak pada penataan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengembangan tata lingkungan yang bermanfaat bagi manusia. Tata lingkungan yang memberi manfaat besar bagi manusia terletak pada mekanisme kerja antara ekosistem dengan komunitas manusia. Pendidikan agama Islam menerangkan keseimbangan, keserasian antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan diri sendiri, dan hubungan manusia dan alam sekitar. Manusia sebagai makhluk Allah yang diberi amanat dan dijadikan khalifah di bumi ini wajib mengelola sumber alam dan lingkungan hidupnya. Sebab sumber alam ini merupakan unsur penting yang sangat menunjang kehidupan manusia dalam satu lingkungan hidup.
Cara mensyukuri amanat yang dipercayakan kepada manusia itu yang paling tepat adalah dengan memelihara, mengelola, mengembangkan, memanfaatkan kekayaan alam dengan sebaik-baiknya. Dengan akal dan pikiran manusia juga dapat menemukan dan mencari sumber tenaga alam yang sudah disediakan oleh alam itu sendiri, seperti batu bara, minyak bumi, kekayaan alam, dan lainnya. Selain itu, manusia dapat menciptakan teknologi dari kegiatan-kegiatan produksi sampai kepada industri-industri, dan semuanya itu tidak akan lepas dengan lingkungan hidup yang mempengaruhi manusia. Jadi jelas bahwa lingkungan di sini sebagai lingkungan tempat manusia tinggal dan berkumpul. Maka seharusnya manusia sebagai makhluk Allah yang dianggap mulia, menjaga dan memeliharanya dengan sebaik mungkin. Manusia harus senantiasa memelihara, memanfaatkan lingkungan sebaik mungkin, dan selalu menjaga lingkungan sebagai karunia Allah. Sekian dari saya. Sekian dari kelompok saya. Bila ada salah kata, salah perbuatan, salah memaparkan dari materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.